Beginilah malapetaka yang datang dari sebuah aplikasi chatting. Sebuah perkenalan yang awalnya tampak manis, berujung pada pengkhianatan terhadap pernikahan yang sudah berjalan 13 tahun. Antara taman, kopi, dan luka yang tak terucap. Malam-malam, kulihat suamiku duduk sendiri di taman kecil samping rumah kami. Di balik pintu geser kaca samping dapur, ia menyalakan rokoknya perlahan, menyedotnya dalam-dalam sambil menyeruput kopinya yang mulai dingin. Tatapannya kosong, seolah tak lagi menatap dunia, hanya menatap kekacauan yang mengendap dalam pikirannya sendiri. Sekali-sekali ia menoleh ke arahku. Tak berkata apa-apa, hanya menatap, seolah ingin bicara tapi tahu, semua akan sia-sia. Aku tahu, malam-malam itu ia sedang berkecamuk dengan luka batinnya, memikirkan bagaimana memperbaiki ekonomi kami yang terpuruk, dengan sisa-sisa kekuatan yang nyaris habis. Ia tidak banyak bicara, tapi aku bisa merasakan kegelisahannya menempel di dinding rumah kami yang sepi. Rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya berisi napas panjang dan ketegangan yang tak pernah benar-benar pecah. Sementara aku kosong, hampa, tak tahu lagi apa yang bisa kuperbuat untuk membantunya. Aku hadir, tetapi jiwaku tidak lagi bersamanya. Tubuhku di sini, tetapi hatiku telah tertinggal di Dubai, bersama ZWN, pria Malaysia itu, yang katanya akan melamarku segera setelah aku bisa membebaskan diri dari ikatan ini. Di sana, kami merayakan kebahagiaan kami dalam diam, disaksikan semesta, atau mungkin hanya ilusi. Suamiku, masih dengan kasih yang entah bagaimana tak pernah padam, berkata lembut malam itu. Mami, coba deh hubungi beberapa kontak WA ini, mereka lagi butuh freelance home care. Barangkali ada rezeki Mami di situ. Besok ayah juga mau coba ketemu teman lama di pasar. Beberapa hari kemudian, aku pun menghubungi nomor-nomor yang ia berikan. Alhamdulillah, 2 perusahaan home care menyambutku dengan baik. Aku kembali bekerja, memiliki penghasilan sendiri, walau tak seberapa, tapi cukup membuat langkahku terasa lebih ringan. Di sela-sela waktu luangnya, suamiku masih tulus membantu mengantarku, menemui pasien-pasienku. Menjelajahi jalan-jalan dan gang-gang kota, bahkan hingga larut malam. Ia tetap menjaga keselamatanku. Tapi yang kurasa kini bukan lagi kehangatan perlindungan seorang suami, melainkan seperti pengawasan, pengintilan. Dulu, kami selalu bersama. Lebih dari 12 tahun nyaris tak pernah terpisah. Tapi kini, rasanya seperti aku dibonceng Gojek. Tak ada lagi pelukan mesra dan hangat saat aku duduk di jok belakang motornya. Tak ada bisikan lembut atau kecupan di kening maupun pipi. Yang ada hanya keheningan, yang menusuk lebih dalam dari kata-kata. Alhamdulillah, pasien-pasienku senang dengan pelayananku. Hari itu, saat aku dijadwalkan wawancara secara virtual dengan lembaga dari Jerman,
suami dan anakku tetap dengan setia mengantar. Mereka menunggu di warung Mbak Widya, warung sederhana, tempat kami sering makan. Mbak Widya, yang seperti saudara sendiri, selalu menolak dibayar setiap kali kami makan di sana. Aku bahagia. Aku hampir sampai pada mimpiku. Tapi di saat yang sama, kecewa. Seseorang yang aku tunggu untuk video call, ZWN, tak menepati janjinya. Aku menunggu, menatap layar, tapi yang ada hanya sunyi. Selesai wawancara, kami makan seperti biasa. Tertawa kecil, menyantap nasi hangat, ditemani sambal dan teh manis. Tapi tawa itu tak benar-benar sampai ke dalam hatiku. Sesampainya di rumah kecil kami, yang sejuk di kaki Gunung Burangrang, dikelilingi kebun sayur yang segar, suami dan anakku memelukku, mendoakan semoga hasil wawancara membawaku terbang ke Jerman, negeri impian. Tangannya mengusap punggungku pelan. Anakku mengecup pipiku, matanya berbinar. Tapi aku justru mencari celah. Aku ingin dia marah. Aku ingin dia menyerah. Entah kenapa. Mungkin karena ZWN tak menghubungi, dan aku butuh seseorang untuk aku lampiaskan kecewaku. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku berani mencaci dan memaki suamiku. Bukan hanya sekadar marah, aku menyumpahinya dengan kata-kata yang tak pernah terucap sebelumnya. Kata-kata binatang, kata-kata hinaan yang menghancurkan harga diri seorang lelaki. Aku bilang ia laki-laki tak berguna, pria gagal, abai, lalai, tak peka, no life, tak punya masa depan, tak punya tujuan hidup, tak bertanggung jawab, hanya banyak bacot membual janji, banyak cincong tak ada bukti, tak mampu membahagiakan aku seperti ekspektasiku. Dan ia hanya diam, tertunduk, menangis. Astagfirullahaladzim. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Setiap malam setelah itu, aku berharap ZWN segera menepati janjinya. Aku masih tinggal serumah dengan suamiku. Masih makan bersama. Masih tidur di kamar dan ranjang yang sama. Tapi hatiku sudah bersama laki-laki lain di seberang lautan. Keluh kesahku kutuangkan dalam buku jurnal, setiap malam, dalam kamar yang kukunci rapat. Agar suamiku tak tahu apa yang aku lakukan di dalamnya. Di balik pintu itu, aku berhubungan dengan ZWN, lewat WA, voice note, kadang video call menggunakan earphone agar tak ada suara yang terdengar keluar, atau meditasi menjalin hubungan batin. Beginilah malapetaka yang datang dari sebuah aplikasi chatting. Sebuah perkenalan yang awalnya tampak manis, berujung pada pengkhianatan terhadap pernikahan yang sudah berjalan 13 tahun. Pernikahan yang dulu dibangun dengan cinta, tawa, dan air mata. Yang dulu membuatku merasa jadi perempuan paling beruntung di dunia. Terlebih suamiku menerima keadaanku yang apa adanya, membawa luka masa kecil dan luka di kampusku. Tapi kini, aku terjerembab dalam dosa yang kubungkus dengan dalih, aku harus mencintai diri sendiri. Aku harus berdaya.
Aku perempuan high value. Aku independen. Lalu aku labeli suamiku sebagai pria manipulatif, narsistik, dan toksik tanpa uji klinis, hanya berdasarkan narasi media sosial dan rayuan syaitan yang membisikkan ego dan mimpi palsu di telingaku.